Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Widya Aini. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya mengambil jurusan manajemen dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis NIM 2092150 mata kuliah pasar uang dan modal, dan dosen pengampu Bapak Dermawan SEMM. Baik, tujuan saya di sini adalah saya akan menjelaskan seputar investasi nih. Sebelumnya, apakah kamu tahu investasi itu apa? Jadi, investasi itu adalah penanaman modal atau dana yang dilakukan oleh seorang individu atau organisasi dalam berbagai bentuk aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, investasi ini biasa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan melibatkan sejumlah risiko dan tergantung pada jenis aset yang dipilih juga. Lalu, keuntungan dan manfaat apa yang kita dapat jika kita melakukan investasi? Ya, yang pertama, itu dapat meningkatkan kekayaan. Salah satu manfaat utama investasi itu adalah potensi untuk meningkatkan kekayaan. Nah, ketika kita berinvestasi, kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dana yang bisa membuat uang kita tuh tumbuh seiring waktu. Yang kedua, penghasilan pasif. Investasi dapat memberikan sumber penghasilan pasif. Misalnya, saham yang membayar dividen atau properti sewaan dapat memberikan aliran pendapatan reguler. Yang ketiga, perlindungan terhadap inflasi. Nah, investasi dapat membantu melindungi nilai uang kita dari efek inflasi. Beberapa jenis investasi seperti properti, saham cenderung naik seiring waktu, membantu menjaga daya beli kalian. Yang keempat ada pencapaian tujuan finansial. Investasi dapat membantu kita mencapai tujuan finansial jangka panjang. Nah, seperti pensiun, pendidikan anak, atau pembelian rumah. Kemudian diversifikasi. Dengan investasi dalam berbagai jenis aset, kita dapat berdiversifikasi portofolio kita dan mengurangi resiko. Yang kelima ada membantu ekonomi. Nah, investasi juga dapat membantu ekonomi kita dengan menyediakan modal yang diperlukan untuk pertumbuhan dan inovasi. Namun, ingat bahwa semua investasi ini melibatkan risiko dan potensi keuntungan. Maka harus selalu dipertimbangkan nih dalam konteks risiko tersebut. Penting untuk kita melakukan penelitian atau berkonsultasi dengan penasehat keuangan sebelum membuat keputusan investasi. Kemudian ada tujuan investasi. Nah, ini tujuan investasi ini bisa berbeda-beda untuk setiap individu. Itu tergantung kepada kebutuhan, keinginan, dan situasi keuangan kalian. Nah, untuk tujuan investasi juga kurang lebih sama seperti manfaat tadi, dan tujuan lainnya ada persiapan pensiun. Banyak orang berinvestasi untuk mempersiapkan pensiun. Nah, investasi pensiun seperti dana pensiun atau reksadana pensiun bisa membantu kalian mengumpulkan dana yang cukup untuk hidup nyaman nih setelah pensiun. Kemudian yang kedua adalah sebagai tujuan finansial spesifik. Beberapa orang berinvestasi untuk mencapai tujuan finansial spesifik seperti membeli rumah, membayar pendidikan anak, atau memulai bisnis. Nah, perlu diingat bahwa tujuan investasi kalian ini harus selaras dengan toleransi resiko dan cakupan waktu investasi kalian. Penting untuk merencanakan dan memantau investasi kalian untuk memastikan bahwa kalian tetap berada di jalur untuk mencapai tujuan kalian gitu. Kemudian ada jenis-jenis investasi. Ada berbagai jenis investasi yang bisa dipilih tergantung pada tujuan, toleransi risiko, dan cakupan waktu investasi kalian nih. Nah, berikut adalah beberapa jenis investasi yang umum. Yang pertama ada saham. Nah, investasi dalam saham berarti kalian membeli sebagian kepemilikan dalam perusahaan. Nah, keuntungan ini bisa diperoleh melalui kenaikan harga saham atau dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Yang kedua ada obligasi. Nah, obligasi ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Nah, ketika kalian membeli obligasi, kalian pada dasarnya ini meminjamkan uang kalian nih kepada penerbit obligasi dengan imbalan bunga yang dibayarkan secara periodik. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah kumpulan dana dari banyak investor yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Reksadana bisa berinvestasi dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Yang keempat ada properti investasi. Properti ini melibatkan pembelian real estate seperti rumah, apartemen, atau tanah. Keuntungan bisa diperoleh melalui kenaikan harga properti atau pendapatan sewa. Yang kelima ada deposito. Nah, deposito ini adalah produk perbankan di mana kalian ini menyetor uang untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan bunga. Yang keenam ada emas dan komoditas lainnya. Nah, investasi dalam emas atau komoditas lainnya ini bisa memberikan perlindungan terhadap inflasi dan
volatilitas pasar. Setiap jenis investasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan apa yang terbaik untuk kalian itu tergantung pada situasi keuangan dan tujuan investasi kalian juga gitu ya. Nah, kemudian resiko investasi. Nah, setiap jenis investasi ini memiliki resiko tertentu, bukan? Nah, berikut ini adalah beberapa contoh resiko umum yang mungkin dihadapi para investor nih. Yang pertama ada resiko pasar. Nah, ini adalah resiko bahwa seluruh pasar akan turun yang dapat mempengaruhi hampir semua jenis investasi. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Yang kedua ada risiko kredit. Ini adalah risiko bahwa penerbit obligasi atau pihak lain yang berhutang kepada kalian tidak akan mampu nih membayar kembali hutangnya gitu. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Nah, ini adalah risiko bahwa kalian tidak akan dapat menjual investasi kalian dengan cepat atau tanpa merugi besar jika kalian membutuhkan uang. Yang keempat ada risiko inflasi. Ini adalah risiko bahwa nilai uang kalian akan berkurang seiring waktu karena inflasi, terutama mempengaruhi investasi dengan pengembalian tetap seperti deposito dan obligasi. Yang kelima ada risiko mata uang. Jika kalian berinvestasi dalam aset yang diperdagangkan dalam mata uang asing, kalian menghadapi risiko bahwa fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi nilai investasi kalian. Yang keenam ada resiko spesifik perusahaan. Nah, jika kalian berinvestasi dalam saham atau obligasi perusahaan tertentu, kalian menghadapi risiko bahwa perusahaan tersebut dapat mengalami kesulitan keuangan atau kejadian negatif lainnya. Ingatlah bahwa risiko adalah bagian yang tak terpisahkan dari investasi dan penting untuk memahami dan merencanakan risiko sebelum membuat keputusan. Nah, diversifikasi atau penyebaran investasi kalian di berbagai jenis aset adalah salah satu cara untuk mengelola resiko. Nah, setelah ini saya juga akan menjelaskan sedikit contoh mengenai investasi emas, bursa efek, properti, obligasi, dan deposito bank dengan contoh konkretnya. Saya umpamakan saya mempunyai uang 350 juta pada tahun 2017, lalu uang tersebut saya investasikan ke emas, bursa efek, properti, obligasi, dan deposito bank. Dan investasi itu saya lakukan dengan jangka waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 2022. Yang pertama ada emas. Saya mempunyai uang sebesar 350 juta pada tahun 2017. Uang tersebut itu saya belikan emas logam mulia antam pada tanggal 11 April 2017 sebanyak 592 gram dengan harga 349.872.000 rupiah dengan harga per gramnya sebesar 591.000 rupiah. Kemudian emas tersebut saya simpan, lalu saya jual kembali pada tanggal 11 April 2022, tepat 5 tahun. Pada tanggal 11 April 2022 harga emas tersebut mengalami kenaikan harga dengan harga per gramnya sebesar 898.000 rupiah, yang berarti mempunyai selisih sebesar 307.000 rupiah per gramnya. Lalu saya menjual seluruh emas yang saya miliki sebanyak 592 gram tersebut pada tanggal 11 April 2022 dengan harga 531.616.000 rupiah, yang berarti mempunyai selisih sebesar 181.744.000 rupiah. Sehingga keuntungan yang Anda dapatkan dari menyimpan emas tersebut selama 5 tahun ini adalah 181.744.000 rupiah. Dengan catatan harga jual kembali emas ini belum termasuk pajak. Ya, sesuai dengan PMK nomor 34 PMK 10 2017, maka penjualan kembali emas ini dengan nominal lebih dari 10 juta akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPW dan 3% untuk yang tidak memiliki NPWP. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa pengenaan pajak emas ini turut berlaku untuk kegiatan pembelian dan penjualan emas digital saja. Yang kedua ada saham. Ya, saya mempunyai uang sebesar 350 juta pada tahun 2017. Kemudian uang tersebut saya belikan saham di PT Astra International Tbk atau ASII pada tanggal 20 Januari 2017 sebanyak 43.750 lot dengan harga 350 juta. Pada saat itu harga satu lotnya sebesar 8.000. Kemudian pada tahun 2022 saham tersebut saya jual pada tanggal 20 Januari 2022, tepat 5 tahun. Saham itu saya jual seluruhnya sebanyak 43.750 lot dengan harga 241.718.750 rupiah. Pada saat itu harga satu lotnya sebesar 5.525 rupiah. Pada tahun 2017 menuju 2022 saham tersebut mengalami penurunan sehingga saya menerima kerugian dari selisih saham tersebut sebesar 108.281.000
Rp250. Yang ketiga ada rumah. Saya mempunyai uang sebesar 350 juta pada tahun 2017. Lalu uang tersebut saya belikan rumah di daerah Depok yang beralamat di Kabupaten Badahan Sawangan, Kota Depok, dengan luas tanah 101 meter, luas bangunan 70 meter, yang terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Fasilitas yang saya dapat ada AC dan carport. Lalu pada tahun 2022 saya ingin menjual kembali rumah yang sudah saya beli itu. Kita asumsikan saja bahwa pada tahun 2022 NJOP bangunan sebesar 2 juta dan NJOP tanah sebesar 3 juta. Nah, untuk mengetahui NJOP bangunannya, kita perlu mengkalikan luas bangunan tadi dengan NJOP yang sudah kita ketahui tadi. Berarti 70 meter kemudian kita kalikan dengan 2 juta dan hasilnya adalah 140 juta. Nah, NJOP tanah juga sama, 101 meter kita kalikan 3 juta, maka hasilnya adalah 303 juta. Lalu kita jumlahkan NJOP bangunan tadi dengan NJOP tanah. Berarti 140 juta ditambah dengan 303 juta. Dan hasil NJOP tersebut sebesar 443 juta. Jika kita ingin menjual rumah, kita bisa menaikkan sekitar 5% sampai dengan 10% dari NJOP tadi. Nah, berarti 443 juta dikali 5% sama dengan 22 juta 150 ribu. Kemudian 443 juta dikali 10% berarti 44.300.000. Dari yang sudah kita ketahui tadi, dari penghitungan NJOP tadi, kita dapat simpulkan nih bahwa kita dapat menjual rumah tersebut di kisaran harga Rp465.150.000 sampai dengan Rp487.300.000. Jadi selisih yang saya dapat jika saya menjual rumah saya di tahun 2022 sekitar Rp115.150.000 sampai dengan Rp137.300.000. Yang keempat ada obligasi. Saya mempunyai uang sebesar 350 juta pada tahun 2017. Kemudian uang tersebut saya investasikan ke dalam obligasi. Obligasi yang saya pilih yaitu adalah BCA. Menurut sumber yang saya temukan, contoh simulasi di obligasi BCA ini dengan dana investasi sebanyak 350 juta dalam jangka waktu 5 tahun, di mana kupon per tahunnya pada saat itu akan saya terima sebesar 6,40% dengan estimasi per bulannya sekitar Rp1.086.667 dan estimasi kupon tersebut hingga jatuh tempo sekitar Rp9.333.335. Lalu untuk menghitungnya adalah dari estimasi kupon 1 bulannya tadi yang sebesar Rp1.866.667 kita kalikan dengan 12, yaitu 12 bulan atau 1 tahun. Setelah kita kalikan, kita mendapatkan hasilnya sekitar Rp22.404. Nah, berarti per tahunnya ini kita mendapatkan sekitar Rp22.404 dari obligasinya. Lalu jika kita ingin menginvestasikan menjadi 5 tahun, tinggal kita kalikan saja 5. Maka hasil obligasi yang kita terima dengan jangka waktu 5 tahun itu sekitar Rp112.020. Dengan catatan contoh investasi obligasi ini belum dipotong dengan pajak dan lain-lain. Ini hanya perhitungan kasarnya saja dari contoh simulasi obligasi tersebut. Yang kelima ada deposito. Saya mempunyai uang sebesar 350 juta pada tahun 2017. Kemudian uang tersebut saya investasikan ke dalam deposito bank. Saya mengambil contoh simulasi ini dari Bank BRI dengan jumlah deposito tadi yaitu sebesar 350 juta dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Kita ambil contohnya saja yang 1 tahun agar lebih mudah, karena rata-rata deposito yang saya temukan ini kisaran 6 bulan sampai 3 tahun, sedangkan yang saya cari ini ada 5 tahun. Kita balik lagi ke awal, dengan jangka waktu 1 tahun saya menerima suku bunga efektif sekitar 3%. Lalu untuk menghitung profit dari bunga deposito tersebut yaitu setoran pokok dikali suku bunga deposito dikali tenor. Nah, tenor ini adalah satuan hari dibagi 365 hari atau 1 tahun seperti yang sudah saya pilih dan tentukan tadi yaitu 12 bulan. Lalu 12 bulan ini kita depositkan. Misal awalnya tadi 350 juta dengan suku bunga 3,5%. Maka keuntungan yang kita peroleh selama 12 bulan ini sekitar 9.655.753,42 atau saldo akhir yang dapat ditarik ya tinggal kita tambahkan saja 350 juta. Jumlah pajak deposito. Nah, jumlah pajak ini rumusnya adalah tarif pajak dikali profit dari bunga deposito. Berdasarkan temuan saya di internet, pajak bunga deposito ini sebesar 20%. Nah, sebelumnya kan tadi kita sudah menemukan hasil profit bunga dengan
depositonya, lalu tinggal kita kalikan saja nih dengan 20% ini, dan hasilnya itu sekitar 1.933.150,680. Kisaran profitnya itu caranya setoran pokok ditambah profit dalam bunga deposito dikurang dengan jumlah pajak deposito. Jadi misal kita deposito nih sebesar 350 juta dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan, maka kisaran profit yang saya dapat dalam satu tahun tersebut sekitar 357.732.602,736. Baik, itu saja penjelasan dari saya seputar investasi. Jika ada pertanyaan, kalian bisa mengetik di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.